Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap umat Islam pasti memiliki keinginan yang besar untuk menunaikan ibadah haji dan memperoleh predikat haji mabrur. Ibadah haji adalah salah satu dari rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam bagi yang mampu. Untuk agar ibadah haji diterima oleh Allah, setiap jamaah haji harus memenuhi 6 kriteria rukun haji yang telah ditentukan dan tidak dapat digantikan dengan amalan lain. Dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, hingga menjalankan semua tahapan dengan tertib sesuai urutannya. Semua ini wajib dipenuhi untuk dilaksanakan agar ibadah haji menjadi sah dan diterima oleh Allah. Tahukah Anda, ada satu kisah haji yang mengagumkan. Berkat amalan seorang tukang sol sepatu inilah, ibadah seluruh jamaah haji tahun itu diterima oleh Allah Ta'ala. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Mari kita simak ceritanya. Kisah yang luar biasa ini berasal dari kitab Irsyadul Ibad ila Sabila Rasyad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. Setelah menyelesaikan salah satu ritual haji di Makkah, Abdullah bin Mubarak, seorang ulama besar yang terkenal dalam bidang fikih dan hadis, mengalami mimpi yang mencenangkan. Saat beliau beristirahat dan tertidur, beliau bermimpi melihat 2 malaikat turun dari langit. Mereka berdialog, "Berapa banyak yang datang tahun ini?" Tanya salah satu malaikat. 700.000, atau menurut riwayat lain 600.000, jawab malaikat lainnya. Namun, yang menggetarkan hati Abdullah bin Mubarak adalah jawaban malaikat pertama, "Berapa banyak dari mereka yang ibadah hajinya diterima?" "Tidak satu pun," jawab malaikat itu. Mendengar percakapan ini, Abdullah bin Mubarak gemetar dan menangis dalam mimpinya. Bagaimana mungkin, pikirnya, semua orang telah melakukan perjalanan yang jauh dan melelahkan, berkelana melintasi padang pasir yang luas, namun usaha mereka tidak diterima? Mimpi ini membawa rasa takut dan kekhawatiran yang mendalam akan pentingnya ikhlas dan ketaatan dalam menjalankan ibadah haji. Kemudian, malaikat yang satu berkata, "Tetapi ada seorang laki-laki meskipun tidak datang menunaikan ibadah hajinya diterima dan seluruh dosanya telah diampuni. Berkat dia, seluruh jamaah haji yang 700.000 itu diterima oleh Allah." Bagaimana bisa demikian? Siapakah orang tersebut? Tanya malaikat yang lain. Malaikat pertama menjawab, "Laki-laki itu adalah tukang sol sepatu di kota Damsyik atau Damaskus sekarang." Mendengar percakapan malaikat tersebut, Abdullah bin Mubarak terbangun dari tidurnya. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak segera memutuskan untuk mengunjungi kota Damaskus, Suriah. Begitu tiba di sana, beliau mencari tahu siapa tukang sol sepatu yang disebutkan dalam mimpinya oleh malaikat. Menurut riwayat yang disebutkan, tukang sol sepatu tersebut bernama Sa'idi bin Muhafah. Dalam riwayat lain ada yang menyebut Ali bin Muwaffaq. Hampir semua tukang sol sepatu yang ditemui oleh Abdullah bin Mubarak ditanyai apakah ada yang bernama Sa'idi bin Muhafah. "Ada, di tepi kota," jawab salah seorang tukang sol sepatu sambil memberi petunjuk arah. Abdullah bin Mubarak pun segera menuju ke sana, menemukan seorang tukang sepatu yang berpakaian lusuh. Dengan penuh hormat, beliau bertanya, "Benarkah Anda bernama Sa'idi bin Muhafah?" "Saya Sa'idi bin Muhafah, Tuan," jawab sang tukang sepatu dengan penuh rasa kagum. "Siapa Tuan?" tambahnya sambil terkejut melihat ulama terkenal seperti Abdullah bin Mubarak datang mengunjunginya. Abdullah bin Mubarak menjawab dengan lembut, "Saya adalah Abdullah bin Mubarak." Sa'idi bin Muhafah terharu mendengar nama ulama terkenal tersebut. "Ada apa gerangan yang bisa saya bantu, Tuan Ulama?" tanyanya penuh rasa ingin tahu. Abdullah bin Mubarak agak kebingungan dari mana harus memulai. Namun akhirnya beliau menceritakan tentang mimpi yang mengguncangnya. "Saya ingin mengetahui, apakah ada sesuatu yang telah Anda lakukan sehingga Anda layak mendapatkan pahala haji mabrur?" ujar beliau dengan penuh kebaikan. Sa'idi bin Muhafah terdiam sejenak, lalu mulai menceritakan kehidupannya. Setiap tahun, saat musim haji tiba, saya selalu mendengar umat Islam mengucapkan labbaika Allahumma labbaik. Labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wa nimata laka wal mulk, la syarika lak. Ya Allah, aku datang karena panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala nikmat dan puji adalah kepunyaanmu dan kekuasaanmu, tiada sekutu bagimu. Setiap kali saya mendengar kalimat itu, air mata selalu berlinang. Ya Allah, aku merindukan Makkah. Ya Allah,
Aku merindukan untuk melihat Ka'bah. Izinkanlah aku datang. Izinkanlah aku datang. Ya Allah. Sejak puluhan tahun yang lalu, setiap hari saya menyisihkan sebagian uang dari hasil kerja saya sebagai tukang sol sepatu. Sedikit demi sedikit, uang itu saya tabung. Akhirnya, pada tahun ini, saya berhasil mengumpulkan 350 dirham, cukup untuk bekal saya pergi haji. Saya sudah siap berhaji, ucap Sa'idi dengan penuh penyesalan. Tapi Anda batal berangkat haji? Tanya Abdullah Mubarak. Benar, jawab Sa'idi. Apa yang terjadi? Tanya Abdullah Mubarak ingin mengetahui lebih lanjut. Istri saya hamil, dan sering ngidam. Saat saya hendak berangkat untuk menunaikan haji, pada saat itu dia ngidam berat, ujar Sa'idi dengan lirih. Suamiku, engkau mencium bau masakan yang nikmat ini? Lanjut Abdullah Mubarak, mencoba mengalihkan perhatian. Iya, sayang, jawab Sa'idi dengan sedih. Cobalah engkau cari, siapa yang masak sehingga baunya nikmat begini. Mintalah sedikit untukku, kata Abdullah Mubarak sambil menyarankan. Saya pun mencari sumber bau masakan itu. Ternyata berasal dari gubuk yang hampir roboh. Di situ ada seorang janda dan 6 anaknya. Saya bilang padanya bahwa istri saya ingin masakan yang ia masak. Meskipun sedikit, cerita Sa'idi dengan penuh emosi. Janda itu diam saja memandang saya, sehingga saya mengulangi perkataan saya. Akhirnya, dengan perlahan ia mengatakan, tidak boleh, Tuan. Dijual berapapun akan saya beli. Makanan itu tidak dijual, Tuan, katanya sambil berlinang mata. Saya bertanya kenapa? Sambil menangis, janda itu berkata, daging ini halal untuk kami dan haram untuk Tuan, katanya. Dalam hati saya berpikir, bagaimana ada makanan yang halal untuk dia, tetapi haram untuk saya, padahal kita sama-sama muslim? Karena itu saya mendesaknya lagi. Kenapa? Sudah beberapa hari ini kami tidak makan. Di rumah tidak ada makanan. Pada hari ini kami melihat keledai mati, lalu kami ambil sebagian dagingnya untuk dimasak. Bagi kami, daging ini adalah halal, karena jika kami tidak memakannya, kami akan mati kelaparan. Namun, bagi Tuan, daging ini haram, ungkap janda tersebut sambil menangis. Mendengar ucapan itu, Sa'idi si tukang sol sepatu tak kuasa menahan air matanya. Dia pulang ke rumahnya dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya. Mendengar cerita suaminya, istrinya pun ikut menangis, terharu dengan kejujuran dan keikhlasan janda tersebut dalam keadaan sulit. Akhirnya mereka memasak makanan dan mendatangi rumah janda itu. Ini makanan untukmu, kata Sa'idi sambil memberikan makanan tersebut. Uang untuk bekal haji sebesar 350 dirham pun diserahkan kepada mereka. Pakailah uang ini untukmu sekeluarga. Gunakan untuk usaha, agar engkau tidak kelaparan lagi, ucap Sa'idi dengan tulus. Mendengar cerita tersebut, Abdullah bin Mubarak tidak dapat menahan air matanya. Kalau begitu, engkau memang patut mendapatkannya, ucapnya dengan penuh penghargaan. Demikianlah kisah hamba Allah yang menyedekahkan uang hajinya untuk fakir miskin di sekitarnya. Sebagai gantinya, Allah memerintahkan malaikat untuk menggantikan ibadah hajinya dan mengangkat amalan seluruh jamaah yang ikut berhaji. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmah dari kisah tersebut. Wallahualam bisawab. Teruslah semangat dalam beribadah dan jangan lelah untuk berbuat kebajikan. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.